Pernahkah kamu benar-benar bertanya, bukan sekadar percaya, tapi bertanya dengan jujur, apakah Tuhan itu benar-benar ada, atau selama ini kita hanya mewarisi kepercayaan, tanpa pernah mengujinya dengan akal? Video ini tidak akan memaksamu percaya, tapi akan mengajakmu berpikir, pelan, logis, dan jujur. Kita hidup di alam semesta yang sangat teratur. Planet bergerak pada jalurnya. Hukum fisika bekerja dengan presisi, sedikit saja berbeda. Kehidupan tidak akan pernah ada. Pertanyaannya, apakah keteraturan sebesar ini muncul secara kebetulan? Dalam sains ada satu prinsip sederhana. Segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki sebab. Alam semesta, menurut para ilmuwan, memiliki awal yang disebut Big Bang. Jika alam semesta bermula, lalu siapa atau apa yang memulainya? Beberapa orang berkata, alam semesta muncul dengan sendirinya. Namun dalam logika, sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin menciptakan sesuatu. Ketiadaan tidak memiliki kekuatan. Maka, apakah masuk akal jika seluruh realitas ini lahir dari ketiadaan mutlak? Mari kita lihat hal yang lebih dekat, kehidupan. Satu sel hidup saja memiliki sistem yang jauh lebih rumit daripada teknologi manusia tercanggih. Informasi di dalam DNA tersusun rapi, seperti kode. Pertanyaannya sederhana, apakah kode bisa muncul tanpa pembuat? Setiap sistem yang kita kenal, komputer, bahasa, mesin, selalu memiliki perancang. Namun ketika kita melihat sistem paling kompleks di alam semesta, yaitu kehidupan, sebagian orang justru berkata, ini semua terjadi tanpa perancang. Apakah itu kesimpulan ilmiah atau hanya asumsi? Dalam filsafat ada prinsip dasar yang hampir tidak pernah dibantah. Segala sesuatu yang bergantung tidak bisa menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Jika alam semesta bergantung pada hukum, energi, dan waktu, maka ia bukan sebab utama. Logikanya mengarah pada satu kemungkinan. Adanya sebab pertama yang tidak bergantung pada apapun. Filsuf menyebutnya the first cause atau sebab pertama. Ia tidak bermula, tidak diciptakan, dan tidak bergantung. Jika sebab pertama juga membutuhkan sebab, maka rantai ini tidak akan pernah selesai. Namun kenyataannya, alam semesta ini ada. Sekarang kita bicara tentang manusia, bukan tubuhnya, tapi kesadarannya. Kita bisa berpikir, meragukan, merenung, dan mencari makna. Kesadaran bukan sekadar reaksi kimia. Ia bersifat subjektif, dan belum pernah bisa dijelaskan tuntas oleh sains. Hampir semua manusia sepakat bahwa keadilan itu baik dan kezaliman itu salah. Pertanyaannya, jika Tuhan tidak ada, dari mana standar benar dan salah itu berasal? Apakah moral hanya hasil kesepakatan atau ada sumber yang lebih tinggi dari sekadar opini manusia? Manusia tidak hanya hidup, tapi mencari makna. Kita bertanya tentang tujuan, tentang benar dan salah, tentang hidup dan kematian. Jika alam semesta ini tidak memiliki tujuan, mengapa manusia justru terobsesi, mencari arti di dalamnya? Matematika bukan ciptaan alam. Ia tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, namun justru menjadi bahasa yang paling akurat untuk menjelaskan alam semesta. Planet bergerak mengikuti rumus gelombang cahaya tunduk pada persamaan, bahkan kekacauan pun memiliki pola. Pertanyaannya sederhana, mengapa alam semesta bisa dipahami oleh angka? Dalam teori probabilitas, semakin kompleks sebuah sistem, semakin kecil peluang ia terbentuk secara acak. Satu angka bisa kebetulan, dua angka mungkin masih bisa diterima. Namun jutaan hukum yang saling sinkron, itu bukan kebetulan. Itu ciri dari sebuah rancangan. Ada satu rasio misterius yang berulang di alam, seni, dan tubuh manusia. Angkanya sekitar 1618. Dikenal sebagai Golden Ratio. Ia muncul pada spiral galaksi, cangkang keong, bunga, bahkan proporsi wajah manusia. Pertanyaannya, mengapa alam menyukai rasio ini? Matematika tidak memiliki kehendak. Ia tidak memilih untuk indah,
Namun alam justru konsisten, mengikuti pola matematis yang efisien dan harmonis. Ini membuat banyak ilmuwan bertanya, apakah alam sekadar kebetulan, atau ia mengikuti kecerdasan yang memahami angka sebelum alam itu ada? Dalam logika matematika, aturan tidak bisa muncul dari ketiadaan. Aksioma harus ada terlebih dahulu. Sebelum sistem bisa berjalan, jika alam semesta adalah sistem terbesar, maka logikanya, ia pun berdiri di atas aksioma yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Sains menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, namun ia tidak menjawab mengapa sesuatu itu ada. Fisika menjelaskan hukum, tapi tidak menciptakan hukum. Semakin dalam sains menggali, semakin jelas satu hal, ia menemukan keteraturan, bukan asal-usul makna. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sains. Mengapa ada sesuatu bukan ketiadaan? Mengapa hukum alam konsisten? Mengapa kesadaran muncul? Sains jujur mengakui batasnya. Dan batas itu bukan kegagalan, melainkan pengingat bahwa realitas lebih luas dari sekadar eksperimen. Iman tidak datang untuk menolak sains, ia datang untuk menjawab. Pertanyaan yang tidak bisa disentuh mikroskop. Sains bertanya bagaimana. Iman bertanya mengapa. Keduanya tidak bertabrakan, karena berada di ranah yang berbeda. Ironisnya, semakin maju sains, semakin banyak ilmuwan yang justru berbicara tentang keteraturan, fine-tuning, dan kecerdasan kosmik, seolah-olah alam ini tidak acak, melainkan sangat tepat agar kehidupan bisa ada. Jika alam semesta memiliki hukum, jika matematika mengaturnya, jika kehidupan tersetel dengan presisi, dan jika kesadaran mencari makna, maka menolak keberadaan Tuhan justru membutuhkan iman yang lebih besar daripada mempercayainya. Sains adalah alat yang luar biasa. Ia mampu menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, namun tidak selalu mampu menjelaskan mengapa sesuatu ada. Sains membutuhkan data, pengamatan, dan pengulangan. Namun pertanyaan tentang asal-muasal eksistensi berada di luar jangkauan eksperimen laboratorium. Sains dapat menjelaskan bagaimana otak bekerja, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa cinta terasa bermakna. Ia bisa menjelaskan proses kematian biologis, namun tidak bisa menjawab mengapa manusia takut kehilangan dan berharap keabadian. Makna bukan wilayah sains, namun manusia tidak pernah berhenti mencarinya. Banyak yang mengira iman dan sains saling bertentangan, padahal sejarah berkata sebaliknya. Banyak ilmuwan besar justru percaya bahwa keteraturan alam adalah tanda adanya kecerdasan tertinggi. Iman tidak mematikan akal, ia justru memberi arah pada pencarian akal. Percaya kepada Tuhan bukan berarti berhenti berpikir. Justru sebaliknya, banyak orang sampai pada keimanan setelah menempuh perjalanan panjang logika dan keraguan. Iman yang lahir dari pemikiran lebih kokoh daripada iman yang hanya diwariskan. Ketika kita menggabungkan keteraturan alam, hukum matematika, kesadaran manusia, dan keterbatasan sains, muncul satu kesimpulan yang masuk akal, bahwa keberadaan Tuhan bukan sekadar keyakinan, melainkan kesimpulan rasional. Sebagian orang berkata, "Aku tidak percaya pada sesuatu yang tidak bisa kulihat." Namun dalam hidup, banyak hal penting justru tak kasat mata. Pikiran, cinta, hukum, dan logika tidak pernah terlihat secara fisik, namun dampaknya nyata. Ketidakterlihatan bukan berarti ketiadaan. Ada juga yang berkata, semua ini hanya kebetulan kosmik. Namun kebetulan biasanya tidak melahirkan keteraturan. Semakin kompleks sebuah sistem, semakin kecil kemungkinan ia terbentuk secara acak. Alam semesta justru dipenuhi hukum presisi, yang konsisten dan dapat diprediksi. Ada yang berpendapat, Tuhan hanyalah hasil imajinasi manusia. Namun menariknya, hampir semua peradaban memiliki konsep ketuhanan, meski terpisah oleh waktu dan jarak. Ini menimbulkan pertanyaan,
Apakah ide tentang Tuhan diciptakan atau justru disadari secara naluriah? Pertanyaan lain yang sering muncul adalah, jika Tuhan ada, mengapa penderitaan tetap terjadi? Ini bukan pertanyaan sederhana, namun penderitaan tidak serta-merta meniadakan Tuhan. Justru ia membuka ruang tentang kehendak bebas, ujian, dan pertumbuhan manusia. Tidak semua makna langsung terlihat. Ketika semua argumen dikumpulkan, pertanyaannya berubah, bukan lagi apakah Tuhan bisa dibuktikan seperti benda, melainkan apakah lebih masuk akal percaya bahwa semua ini terjadi tanpa sebab sadar atau karena adanya kecerdasan tertinggi. Di titik ini, logika mulai berbicara. Mungkin kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk jawaban yang sederhana. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan, sebagai pertanyaan yang terus mengetuk kesadaran. Jika alam semesta ini tertata, jika akal manusia mampu memahami hukum-hukumnya, maka barangkali pertanyaan terbesarnya bukan apakah Tuhan itu ada, melainkan mengapa kita terus mencarinya. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam, maka perjalanan ini belum selesai. Subscribe Mishrak. Di sini, kita tidak memaksa keyakinan, kita menyalakan kesadaran.